ada pola-pola diet yang harus dilakukan, ya kan? Nah, kebanyakan kan orang tua ini kan kadang-kadang dia nggak tega gitu loh. Kadang ada, misalnya dia punya 2 anak gitu dok, yang satu dikasih makan, yang satu karena harus berkebutuhan khusus ini harus di diet lah pola makannya. Nah, tapi ternyata yang terjadi adalah nggak dilakukan gitu dok. Karena nggak tega, karena aduh kasihan loh dia nggak makan gini, karena harusnya kan tadi dokter jelaskan itu banyak yang hal-hal yang harus didiet. Nah itu gimana ya dok? Pada saat orang tua itu nggak istilahnya nggak melakukan pola diet itu, apa dampaknya ke anak-anak ini gitu dok? Ya, saya katakan bisa jelaskan ya dokter. Jadi saya juga mau monitor si Arthur juga. Jadi begini, memang disinilah jadi peran orang tua dalam ini harus betul-betul juga mengeterapkan apa yang diadviskan atau oleh dokter maupun terapis yang lain. Karena jangan sampai hal-hal yang harusnya dilanggar, nggak boleh dilanggar. Karena seperti mungkin kasusnya Arthur tadi, habis itu dia sakit-sakitan pada waktu, karena memang waktu itu umurnya kalau nggak salah masih di bawah 5 tahun ya, sakit-sakitan, mudah kena asma dan sebagainya. Nah, kemudian jadi kalau kita lihat ini mungkin kadang-kadang pengaturan dietnya itu belum disiplin. Artinya masih ada yang kadang-kadang dilanggar. Ya, itulah jadi kadang-kadang timbul gejala seperti beraktivitas dan sebagainya. Ya memang gitu ya, harus orang tua sendiri juga harus tega karena kita tujuannya untuk kebaikan anak ya. Jadi maka saya katakan peran orang tua betul harus ini membantu di dalam penanganan anak ini secara komprehensif ya. Jadi termasuk tadi mana yang dihindari itu ya juga betul-betul harus dihindari, jangan dipantang, kan nggak ada gunanya ya. Itu karena saya katakan tadi secara nggak langsung misalnya apalagi ada lagi misalnya ada faktor gangguan pencernaan. Kalau nggak salah tadi Arthur sejak awal ada gangguan pencernaan ya, itu sudah kelihatan berarti ada suatu alergi tertentu, makanan tertentu dia. Nah, itu tentunya hal-hal yang tadi sudah saya terangkan harus betul-betul dilaksanakan. Karena kalau itu nggak dianukan lagi ya akan kembali dari awal. Ya. Tapi mungkin nanti ada mungkin apa yang dilakukan oleh Esra pada waktu untuk penanganan anaknya selanjutnya. Jadi intinya dok harus tega ya dok, apalagi ini untuk kedepannya masa depan anak ya dok, benar ya? Betul, iya betul, ya memang kadang orang nggak tegel ya, istilahnya nggak tega. Masa ada anak 2 satunya berbeda makanya nggak boleh. Tapi gimana untuk kebaikan anak? Iya betul. Silakan dokter Sugeng. Ya mungkin Mbak Esra akan menceritakan lagi gimana perjuangannya dia ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa didapatkan ya. Mungkin bisa sharing ke kita secara titik poinnya. Dia langsung bisa membuat Arthur itu bisa melejit kembali ke arah yang normal ya. Iya, Tuhan deh. Waktu itu saya memang yang namanya anak itu kan kita betul harus tega, tapi kelemahan seorang ibu itu memang naik turun teganya ya, naik turun. Jadi kadang-kadang saya bisa tega, kadang-kadang ya harus ya manusiawi ya dokter. Nah pada situ saya tertolong banget ya dokter, beneran waktu itu sejak usia dia 6 tahunan. Nah saya dibantu sama anak saya minumkan Alfameta waktu itu pertama kali saya dikenalkan dengan Alfameta ini oleh ibu mertua saya. Nah beliau itu terima kasih saya ucapkan ya, beliau sudah mencari sampai mengenalkan Alfameta ini. Dan Alfameta ini membantu Arthur itu melesat banget, dia bisa tumbuh tanpa ada sakit ya, tanpa ada kuat lah pokoknya, dia bisa tumbuh dengan baik, lancar, ya dia lancar. Nah setelah saya melihat itu saya tambahkan lagi dokter dengan Alfaspin waktu itu. Jadi Alfaspin ini jadi seperti kayak kerjasama lah dengan Alfameta itu. Jadi saya pun menjadi lebih lega, dan waktu itu dilema saya di usia 6 tahun itu ya dokter, saya ingat banget itu, sanggup nggak anak saya itu masuk ke sekolah umum, maksudnya sekolah biasa, tidak sekolah yang anak khusus gitu.
Ya, jadi saya pengen anak saya itu pokoknya masuk ke umum. Tadi waktu saya diskusi dengan terapi juga ini bisa Bu, bisa asal Ibu jaga ini atur ini gitu. Nah, udah saya fokus nih waktu itu saya fokus dengan Alpha Meta, saya lepaskan kasih center juga ke atur pakai kuantum juga waktu itu saya percaya diri, saya optimis. Dan puji Tuhan juga waktu itu Arthur majunya melesat, tidak sakit-sakitan, progresnya oke. Nah dia juga malah bisa masuk dokter, bisa masuk ke sekolah yang memang kita suka waktu itu untuk dia masuk. Dan lebih hebatnya lagi dia masuk itu dengan jalur prestasi dokter. Saya sampai Wah, dahsyat. luar biasa ya, saya bilang wow ini memang. Dan itu tuh di masa dimana saya genting-gentingnya kan, saya tuh gentingnya tuh di usia 6 tahun sampai ke 7 tahun yang dimana saya bingung waktu itu mau bagaimana nih atur ke depan. Kan itu masuk sekolah kan harus ya, nggak mungkin anak kita nggak kita arahkan ke sekolah walaupun sekarang sudah banyak ada sekolah di rumah ya, tapi saya tetap mau anak saya bergaul, menikmati pergaulan dengan teman-temannya, diterima oleh masyarakat, kamu sama Alpha Meta, sama Alpha Team, pokoknya terima kasih lah pokoknya sama kelas saya tuh benar-benar bersyukur banget. Anak saya itu dari yang saya pernah ada kejadian gitu, dia tiba-tiba hiperaktif, dia tantrum dan dia lari ke jalan bro, lari ke jalan hampir jadi tabrakan waktu itu untuk Arthur waktu itu. Nah saya tuh gitu dari kejadian itu sampai dia bisa seperti sekarang ini dan dibantu dengan pemulihan dengan support yang dengan badannya kuat dan kuantum tadi, dan sekarang dia bisa mengikuti pelajaran sampai sekarang udah kelas 3 Brona. Itu kan amazing lah, benar-benar saya terbantu lah untuk pemulihan dan pertumbuhan anak saya ini gitu. Dia saya ingat banget dulu sampai saya takut ya dia hilang ya Brona, saya kalungkan itu ini Brona, sempitan kalau di lapangan bola itu kan sempit ya Brona. Iya, saking dia nggak bisa diamnya, itu kan saya bawa kemana-mana tuh saya kalungkan sempit itu ke ininya, kalau andai kata dia hilang dia harus hilang, itu ya. Ya, itu saking saya bingungnya megang dia waktu itu. Nah bayangkan dengan kondisi hiperaktif seperti itu sampai dia sekarang bisa pulih pelan-pelan dan akhirnya puji Tuhan bisa seperti mengikuti sekarang ini gitu Bu Rona. Hebat benar. Ya luar biasa sekali ya. Bahkan juga saya dengar sih Arthur di sekolahnya juga sangat berprestasi ya Bu Inka ya. Bisa kita bayangin ya, kebanyakan mungkin kita berpikir bahwa pada saat anak kita mengalami satu challenge, kita pikir itu anak saya sudah hilang deh masa depannya, betul ya? Tapi ternyata sebenarnya pada saat kita mau berjuang, pada saat kita mau mencari cara, sebenarnya kesembuhan itu ada gitu. Ya. Yang penting satu, di mana kita memang harus konsisten ya, dan kemudian juga tadi Dokter Dwi katakan juga memang kita harus tega gitu. Tapi teganya kita adalah untuk demi kesembuhan anak kita, seperti itu. Nah, boleh nggak nih kita lihat nih, gimana nih perkembangan Arthur, yang saya dengar sih luar biasa sekali, hari ini juga udah bisa pidato. Kita bisa bayangin ya, dari anak yang berkebutuhan khusus tidak bisa bicara, tapi hari ini bisa berpidato dalam bahasa Inggris, wah itu luar biasa sekali. Ya, bisa kita lihat nih videonya, gimana Arthur dalam pidato bahasa Inggrisnya. YouTuber ya. Foto dulu ya, lihat fotonya perkembangannya. Ini mungkin Mbak Isra bisa ceritain itu. Bayangkan 2010 ya, 1,7 kilo. Lucu ya. Ya. Kali ini masih kuning Pak. Bisa diem ya. Jalannya jenjet ini ya. Ini dia fokus pada satu yang bersinar.
dia nggak bisa diam di sini sama sekali. Ini saya program ambil yang ini supaya dia lebih teraktif di mobil. Dia bisa pegang terus kita. Ah, 2017 ya, udah pakai Alphaskin Meta ini ya. Banyak sekali juara yang didai ya. Waduh, juara pertama nih. Nah di sini dia sudah mulai tenang banget itu progresnya bisa menjadi di sini Pak. Di sinilah dia. 2018 ya. Nah, ini langsung juara loh Pak. Oh, Piala Wali Kota. dahsyat ya. Itu saya piala. Akhirnya kita yang bagus. Dia sudah bisa diam dan memang progresnya Nah, kita lihat ya. Ini sama produk ini sama Alphaskin juga yang membantu sangat untuk Arthur bahkan ini senternya yang saya pakai untuk dia. Dan ini dia pakai piano. Iya. Wah, saya aja nggak bisa main piano ini. Nah, setelah ini kita lihat ya. Wah, YouTuber dari Arthur ya. My fun and this activity during school from home. Hello, hello teachers. My name is Arthur. I am a student of Yusai Wasamara. I am in third grade. How are you today? I'm fine too. I hope my friends and my teachers keep healthy. Since Indonesia has COVID-19 pandemic, my school has to suspend learning activities at school. Me and my friends are now learning at home with e-learning method. During school from home, I use my time for fun and useful activity. I learned something new also. My fun and useful activity during school from home are 1. Morning exercise with my sister. Let's look at the video. We often open YouTube and search the workout for kids. It makes our body fresh and healthier. 2. I also often play and play with my sister at sports game. Let's look at the video. We just from one bus to another bus, only one trip, making us for exercise and play. 3. I also pray and read morning devotions together with my sister.
Wah, senang sekali punya ini. I also play piano so that I can become more skilled in the play piano. This is useful for the fingers to be stronger and I more understand more about music. Seven, I also learning how to meeting with Zoom and WhatsApp call. And eight, I like playing cards with my family. I really like it when my mom and my dad didn't succeed collecting cards they wanted. That means I won. Yes, yes, yes! Wah, kasihan sekali. But more fun starting at school with my friends. I hope my teachers and my friends keep healthy and we can study at school again together. Wow, luar biasa. Iya, itu kata-katanya dia rangkai itu, dia rangkai. Oh, dia orangnya Jadi sendiri. iya, jadi kan Wah. itu memang tugas sekolah ya, tugas sekolah. Jadi kan namanya tugas sekolah saya hanya membantu background lah. Tapi dia yang mengkreasikan, dia yang gaya itu dari dia gitu. Terus dia yang ya merangkaikan dari ini dia mau cerita play engklek, dia mau cerita main piano gitu. Jadi saya tuh benar-benar amazing banget lah melihat dia sekarang itu. Gimana nih Bu Luar biasa. Inka hatinya, perasaannya melihat perkembangan Arthur yang dari didiagnosa berkebutuhan dan hari ini begitu sangat berprestasi sekali. Saya percaya hatinya Ibu Inka sebagai mama pasti terharu sekali ya. Ya baru lah gitu. Ya, terima kasih. Ya, itu Luar biasa. dahsyat sekali, luar biasa ya.